warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Mahmud. Saya Bunga Greni Abbas. Saya Alfaris Kibabila. Di sini kami akan membuat video pembelajaran yaitu tentang perencanaan keuangan sekolah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Mulai dari yang pertama yaitu pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan berasal dari dua kata, yaitu perencanaan dan keuangan, di mana perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisis seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan keuangan adalah mempelajari bagaimana individu bisnis dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah dapat berarti ilmu keuangan dan aset lainnya. Manajemen aset tersebut menghitung dan mengatur resiko proyek. Keuangan juga biasanya didefinisikan sebagai manajemen keuangan, yaitu segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan merupakan hal yang penting untuk diterapkan pada perusahaan. Hal ini dikarenakan keuangan merupakan salah satu fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, perencanaan keuangan adalah sebuah proses evaluasi komprehensif dari pemasukan individu saat ini dapat di keadaan keuangan di masa depannya dengan menggunakan variabel-variabel yang sudah diketahui untuk memprediksi pendapatan masa depan, nilai aset, dan rencana penarikannya. Dalam video pembelajaran ini kita akan berfokus materi keuangan pada suatu instansi, yaitu sekolah. Yang pertama yaitu sumber-sumber keuangan sekolah pada umumnya. Adapun sumber dana yang dimaksud berasal dari pemerintah yang meliputi bantuan operasional sekolah, BOS, usaha mandiri sekolah yang berupa kegiatan pengelolaan kantin sekolah, koperasi sekolah, orang tua siswa yang berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, uraian SPP. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran keuangan dalam sekolah pada umumnya. Pengeluaran dana sekolah untuk berbagai kebutuhan tersebut harus dilakukan sesuai prosedur, yaitu memperhatikan MAK, mata anggaran keluaran. Inilah kategorinya. Yang pertama, belanja pegawai. Poin tersebut meliputi gaji pegawai dan honorer pegawai. Belanja barang, yang termasuk dalam belanja barang adalah dana perjalanan dinas, pemeliharaan seluruh peralatan di sekolah, dan termasuk mesin-mesin pemeliharaan gedung sekolah. Tagihan rutin untuk daya dan jasa, pembelian barang-barang alat tulis kantor, pembelian berbagai keperluan harian perkantoran. Belanja modal, pada poin belanja modal meliputi pengeluaran yang berkaitan dengan peralatan dan mesin dan gedung serta bangunan. Dan yang terakhir yaitu belanja sosial, yang termasuk dalam MAK tersebut adalah dana untuk penyediaan beasiswa serta peningkatan SDM dan bantuan sosial. Kemudian yang ketiga, proses pengawasan keuangan di sekolah pada umumnya. Proses pengawasan terbagi atas dua macam, yaitu internal dan eksternal. Pengawas pihak internal dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, yaitu kepala sekolah dan pihak komite sekolah, yang ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak sekolah. Komite sekolah bersifat independen yang bertujuan mengawasi jalannya program-program pendidikan dari sekolah dan pelaksanaan peningkatan kualitas belajar mengajar sesuai dengan
RAPBS. Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pihak dari pemerintah yang di dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten. Dinas Pendidikan dalam hal pengawasan hanya menerima laporan dari setiap sekolah mengenai program-program yang akan dijalankan sekolah dalam 1 tahun ke depan. Inspektorat merupakan instansi dari pemerintah yang juga merupakan pengawasan independen, melakukan pengawasan langsung dengan mengadakan inspeksi mendadak 1 kali setiap tahunnya. Baik, itulah penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.